Midweek Worship Community, dimanapun Anda berada, mari dengan penuh antusias kita memuji dan menyembah Tuhan. Rasakan Dia menyembah kita. Let's worship Him. Kau yang layak kami puja, Kau yang layak kami sudah dinikahkan. Biar dengan segenap hati kami memuliakan nama-Mu saat ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau membesar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan.
bersyukur Bapak pada kesempatan hari ini kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu. Kami bisa memuji nama Tuhan di tengah keterbatasan yang ada. Tetapi biarlah hati kami boleh terus berpaut kepada Tuhan. Biar Tuhan layakkan kami pada saat ini untuk menerima firman-Mu. Firman yang selalu memberikan kekuatan buat kami semua. Persiapkan kami semua agar benih firman Allah yang ditabur tidak dicuri oleh iblis. Tetapi biarlah itu rema dalam kehidupan kami. Dan kami juga bisa terus hidup dengan iman. Dan bersama dengan Tuhan kami bisa terus berjalan menapaki kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kekuatan firman-Mu. Dan biarlah kuasa Allah yang akan bekerja juga kami sekalian Midweek Worship Community. Agar kami boleh dipenuhi sukacita dan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Sehingga firman Allah itu benar-benar akan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami siapkan hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang pastor muda dari Jawa Tengah, Pastor Yusuf. Enjoy His Word. Salam sahabat MWW Community yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Sungguh sangat membahagiakan kalau saat ini saya boleh menyapa Anda sekalian dalam sharing firman dalam komunitas ini. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Saya yakin semuanya dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, sukacita dan bahagia. Ya, tidak terasa kita sudah menapaki hari yang ke-27 di bulan pertama tahun 2022 ini. Meski terlambat, saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022 bagi kita semuanya. Doa kami adalah di tahun 2022 keadaan kita lebih baik lagi dan kita dimampukan untuk menghadapi semuanya yang terjadi di tahun 2022. Satu kehormatan kalau saat ini saya diberi kesempatan untuk berbagi firman, sharing firman kepada kita semuanya, khususnya untuk Pastor Nathanael yang memberikan kesempatan pada saya. Baik, sebelum kita masuk dalam sharing firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hebat, luar biasa, satu-satunya, tidak ada yang lain, adalah Tuhan yang benar. Saya bersyukur untuk waktu kesempatan ini, untuk kami sharing firman, untuk belajar firman. Tuhan berkati, Tuhan berkati, baik hamba yang menyampaikan maupun semua yang mendengarkannya. Berkati kami semua dalam nama Yesus, dan berdoa haleluya, amin. Ya. Tema kita saat ini adalah Human Next Level. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, pengiringan kita terhadap Tuhan Yesus adalah suatu proses kehidupan yang tertolak dari iman dan memimpin kepada iman yang selanjutnya. Nah, firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Tuhan menghendaki agar iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh hingga mencapai kedewasaan iman yang penuh. Dalam ayat yang lain, ya, firman Tuhan mengatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus pasal 4 ayat 13. Nah, untuk mencapai kedewasaan iman yang penuh dibutuhkan proses yang tidak pendek, ya, dan tentunya juga tidak mudah. Agar kita benar-benar bisa memiliki iman yang murni dan mencapai kedewasaan yang penuh, ya, maka Tuhan rela,
dan mengizinkan kita mengalami berbagai macam peristiwa yang sebenarnya sangat tidak kita inginkan, karena itu berlawanan dengan keinginan daging kita, sangat membuat menderita kehidupan kita. Namun semua itu ada maksud yang indah, yaitu untuk memurnikan iman kita yang jauh lebih berharga dari emas dan perak. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1:7. Wah, luar biasa. Jadi iman kita itu lebih berharga dari emas yang fana, dan apabila kita sudah dimurnikan, maka kita akan mendapatkan puji-pujian, kehormatan, bahkan kemuliaan pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tentu kita semua tidak ingin mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk, yang menyengsarakan, yang membuat kita menderita di dalam hidup ini. Namun kenyataan berbicara lain. Tuhan kadang izinkan semuanya terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang perlu kita ingat, kita ketahui, kita yakini bahwa apapun yang menimpa hidup kita itu tidak lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan izinkan semua terjadi karena ada maksud rencana Tuhan untuk memurnikan, mendewasakan, agar kita memiliki iman yang lebih lagi. Alkitab memberikan kesaksian, khususnya dalam Perjanjian Lama yang saya ambil, pada abad ke-6 sebelum Masehi, ada beberapa orang dari suku Yehuda yang masuk dalam pembuangan di Babel. Sebenarnya ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Di negeri Babel, meski dalam buangan, mereka menjadi orang pilihan. Mereka karena dari keturunan bangsawan dan keturunan kerajaan, maka dipilih, dilatih, sedemikian rupa untuk menjadi pegawai di kerajaan Babel, akan menjadi orang yang berhikmat, bijaksana, sehingga bisa melakukan tugas yang sangat baik di kerajaan itu. Namun apa yang terjadi di saat semuanya berjalan dengan baik, sekonyong-konyong ada masalah tingkat dewa, masalah yang sangat berat menimpa kehidupannya yang tidak bisa dihindari. Ini hanya berawal dari mimpi raja, di mana mimpi menggelisahkan, menakutkan raja. Dia butuh orang yang menebak mimpi ini dan juga menjelaskan maknanya. Memang raja ini agak terkesan aneh dan juga otoriter. Kenapa? Dia yang bermimpi, orang lain suruh menebak dan menjelaskan maknanya. Mana bisa? Makanya waktu itu orang Kasdim ketika disuruh menebak dan menjelaskan maknanya, tidak bisa. Tapi raja sudah mengambil keputusan, apabila orang Kasdim yang disebut orang bijaksana, orang yang berhikmat, orang normal ini tidak bisa menebak, maka mereka, orang-orang bijaksana, pegawai kerajaan, orang-orang yang berhikmat itu akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Nah, ini berdampak pada kehidupan Daniel dan juga rekan-rekannya. Mereka juga terancam untuk dipenggal-penggal dan rumahnya dirobohkan. Nah, saudara, kadang inilah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekonyong-konyong masalah besar menimpa hidup kita dan kita bertanya, kenapa ini semua bisa terjadi? Nah, ternyata ada maksud Tuhan. Bila saya meneliti dari kitab Daniel ini, paling tidak itu ada 3 hal yang Tuhan rencanakan
dari semua peristiwa yang terjadi menimpa anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah untuk mengajar atau meningkatkan, untuk mendidik supaya Daniel dan rekan-rekannya itu memiliki iman yang lebih besar lagi, lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi, lebih dewasa lagi, lebih mantap lagi. Tentu menghadapi masalah ini harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan iman keyakinannya, untuk belajar lebih lagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan ingin agar namanya, kuasanya itu dikenal oleh semua orang di sekitar orang yang percaya, yang mereka belum mengenal Tuhan. Sadrah, Meshach, Abednego, Daniel hidup di negeri di mana mereka tidak mengenal Tuhan Israel. Dengan peristiwa itu, Tuhan menghendaki supaya namanya dikenal, dan betul karena peristiwa itu dan oleh karena pertolongannya, maka nama Tuhan Israel yang disembah oleh Daniel, Azaria, Misael dan Hananya ini dikenal oleh Raja Nebukadnezar, pegawai-pegawainya, dan seluruh bangsa Babel atau di seluruh wilayah kerajaan Babel. Inilah rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, rencana Tuhan adalah untuk menaikkan, meningkatkan taraf kehidupan yang lebih lagi dari sebelumnya. Next level, taraf kehidupan yang lebih lagi dibanding sebelumnya. Itulah yang Tuhan rencanakan. Nah, jadi sebenarnya kita harus bersyukur menyambut setiap penderitaan, apapun yang mungkin membuat kita tidak enak, membuat kita sengsara. Ternyata di balik semuanya Tuhan ingin menjadikan batu lompatan menuju sesuatu yang lebih lagi, sebagaimana yang dialami oleh Daniel dan rekan-rekannya yang sebelumnya memang mereka sudah menjadi pegawai kerajaan, tetapi levelnya masih biasa sama yang lain, walaupun mereka memiliki kecerdasan lebih. Tapi dengan peristiwa ini, ketika Tuhan menunjukkan kuasanya dan pertolongannya, ya, dia diangkat menjadi kepala, rekan-rekannya juga, ya, atas permohonan Daniel, ya, dan janji firman Tuhan dikatakan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu terjadi apabila kita mampu, ya, menghadapi setiap ujian dengan iman yang lebih lagi, ya. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi masalah atau ujian iman dalam hidup kita ini? Yang pertama, kita harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Dan dia mengambil keputusan untuk tidak menajiskan diri, dan juga dengan rekan-rekannya. Jadi tampil beda di dunia yang penuh dengan dosa, kotor, dunia yang sudah sangat hancur ini, ya, kita harus tampil beda. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita, ya, itu tidak sama dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan menghendaki setiap kita hidup kudus secara rohani, tidak menduakan Tuhan, dan juga hidup kudus secara moral, ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya adalah kita harus memiliki pengenalan akan Allah yang dalam. Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego memiliki pengenalan yang luar biasa. Itu terbukti, ya, karena dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang dasar, luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, sehingga ketika orang-orang lain di negeri itu
tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh raja. Daniel tahu bahwa Tuhannya pasti bisa. Karena itulah dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa bersama rekan-rekan, memohon belas kasihan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kita luar biasa, bisa memberikan jawaban yang tepat dengan menjelaskan mimpi dan memberikan maknanya. Ini sangat dahsyat. Selanjutnya, saudara, kita harus memiliki cara pandang yang benar dalam menghadapi setiap masalah, persoalan, ujian hidup. Memiliki cara pandang sama seperti cara pandang Tuhan. Setiap masalah, persoalan yang terjadi ada rencana yang sangat baik. Tadi sudah dikatakan bahwa paling tidak ada 3 hal di sana yang Tuhan ingin supaya iman kita bertambah-tambah. Iman kita semakin mantap, semakin kuat, semakin dewasa, semakin penuh. Dan Tuhan ingin agar namanya dikenal, agar namanya diketahui oleh banyak orang, sehingga banyak orang akan bertobat dan percaya. Dan selanjutnya adalah bahwa semua yang terjadi Tuhan izinkan. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup kita, untuk meningkatkan taraf kehidupan kita yang lebih lagi, ya, lebih dari sebelumnya, sebagaimana dialami Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Itulah kebenarannya. Nah, yang terakhir adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego ketika menghadapi ujian besar itu, dia langsung datang kepada Tuhan. Dia andalkan andalannya. Siapa? Andalannya adalah Tuhan. Siapa andalan kita ketika menghadapi masalah? Tuhan. Tuhan Yesus. Yang kuasa di surga di bumi. Dia adalah sang firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Sebesar apapun masalah kita, dia mampu. Itu mari kita semakin kuat, semakin kokoh menghadapi apapun, ya. Tetap memiliki iman yang luar biasa menuju iman next level, iman yang lebih lagi, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena semakin banyak orang dimenangkan, dan kita sendiri tentu akan dipelihara, diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Hanya Tuhan memberkati melalui renungan ini. Dan kita akhiri dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami untuk belajar firman. Berkati kami semua yang telah mendengar firman Tuhan. Berkati hamba yang telah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan kepada saudara-saudara semuanya. Berkati MBW Community ini sudah terus berjalan dengan baik. Banyak orang diberkati melalui tayangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.